Modal suara merdu Kamasean Matthews atau yang akrab disapa Sean berhasil menjadi finalis Indonesia Idol 2012. Sejak itulah namanya mulai diperhitungkan. Berselang setahun, Sean merilis single perdana How Could You. Namun, demi pendidikan ia memutuskan untuk berhenti sementara dari dunia musik. Tahun ini, Sean kembali tunjukkan eksistensinya. Akhir Februari lalu, ia hadir dengan single terbaru If Only. Demi idealismenya sebagai musisi, Sean memilih jalur indie. Lirik dan aransemennya ia kerjakan sendiri. Sementara untuk produksinya, Sean menggandeng teman-teman kuliahnya. Dengan persiapan yang matang, Sean berharap karyanya bisa diterima dan mampu bersaing di industri musik tanah air. Yes, Kamasean is in the house. Dan punya berita yang terbaru juga. Tapi pengen nanya dulu sama Sean nih. Udah lama soalnya kan kita nggak ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya lagi mau perform nih, katanya denger-denger suka ini. Nervous. Masih nggak sih sampai sekarang? Masih nervous. Sekarang aja aku nervous. Iya kalian nervous banget. Nggak kelihatan kok. Cuman kayak kalau udah, kenapa sih kakak ini ya kakak pemusik ini memang suka gitu. Dibedain ya. Enggak, emang kalau misalnya gitu ya nervous sih, cuman kayak once I got on stage gitu kayak udah seru aja sendiri gitu. Nggak kelihatan kok, Gitu kita ya. dengerin sih asik-asik aja ya nih ya. Iya, kita ngeliatnya kayak wow keren banget. Terus ngilanginnya gimana? Ngilanginnya biasa, kalau dulu sih aku biasanya kayak nganggep penonton yang di depan itu Barbie gitu. Tadi inget-inget tuh. Aku suka Barbie jadi Gak bakalan kelihatan, karena last performance yang terakhir kemarin itu Arni sempet Sean nyanyi ya kan, di keyboardnya itu. Terus mic-nya itu kan agak melorot ke bawah, jadi nyanyi makin ke bawah. Nah, kadang-kadang gitu juga sebenarnya, kayak aku baru nggak kayak, kok ini kayak lama-lama kalau makin duduk ini emang kayak perasaan aku aja, ternyata mau makin turun. It was like so funny, but gak kelihatan kok, overall gak kelihatan. Ya itulah performance gitu Bener ya, sekali. kalau Sean tuh keren banget. Now she's back dengan single yang keduanya ini, terbaru, If Yes. Only. If Only. If Only, tell us something about that. If Only, ini lagu udah aku tulis lama banget ya, back in 2008. Yep. So like zaman-zaman SMP gitu. Oh. Sebenarnya belum mengerti cinta itu apa, jadi aku juga nggak tahu Tapi- kenapa aku nulis lagu cinta. Itu aku akan bertanya kepada ibumu nanti. Bener nggak tante itu? Lagunya ini bercerita tentang seseorang, dia ini jatuh cinta sama sahabatnya, tapi sahabatnya ini nganggap dia lebih dari sahabat. Sahabatnya punya inisial nggak? Enggak, bukan. Sebenarnya udah gitu, yang lebih ininya lagi ini kayak sebenarnya kayak jatuh ke timah tangga, soalnya dia udah jatuh cinta sebelah tangan, bertepuk sebelah tangan, terus temennya juga curhatin soal orang yang dia cintain ke si orang ini, jadi kayak kayak gitu. Nah, cuman apa ya, message yang aku sisipin di lagu ini sih sebenarnya jangan fokus ke patah hatinya, karena in the end tokoh aku ini itu dia pasrah gitu, maksudnya dia merasa bahwa there's only one thing I need you for, maksudnya as long as lo masih ada di hidup gue, maksudnya you're still around gitu, I'm fine. Yang penting gue cuma pengen senyum lo aja kok. Jadi ngarep tapi nggak maksa. Kita dengar kalimat masa loh dari belakang masa. Masa? Oh, Nih ya, kan terima kasih loh. Kalau sekarang aku nggak berharap lagi dong. Terus Ini ada curhatnya berarti bener nih. aku nggak pernah berharap. Ini bukan cerita aku juga. Kita akan memberitahukan inisialnya di akhir acara nanti. Tapi kan ini udah 2 tahun nih vakum. Lagunya kan dari tahun 2008 ya. Dari 2008. Ini ditulis sendiri, aransemennya juga sendiri. Tulis sendiri, aransemen sendiri, terus suatu proses produksinya juga produksi sendiri. Jadi sebenarnya kenapa aku pilih lagu ini kan gue udah lama banget gitu kan. Karena memang ini single pertama yang aku produksi secara independen. Karena memang sebelumnya kan I was signed to a major label, tapi karena satu dan lain hal, aku mau berkembang dan aku juga pengen supaya labelnya bisa berkembang ya. Aku memutuskan untuk melepaskan diri. Melepaskan diri. Aku memutuskan untuk melepaskan diri karena aku pikir memang aku ngerasa I have to go independent gitu kan. Makanya lagu ini emang semuanya dikerjain sendiri, makanya kenapa lagu yang kayak semacam back to basic lah. Aku ambil lagu yang aku ciptain dari awal-awal mulai nulis lagu gitu, dan even proses recordingnya pun dan mixingnya juga kayak aku yang ngerjain sendiri. Karena Mixingnya juga. iya, karena kan aku kan kuliah audio engineering gitu, so semacam apa ya, kuliah kerja nyata gitu. Nah tapi kan
kan agak pusing ya bolak-balik kayak dari live room ke control room. Jadi waktu itu aku dibantuin sama dosen aku. Hai Kara, Cek. Girl, kamu udah menciptakan lagu sendiri, kamu indie, semua dikerjakan sendiri. How old are you? Cukup I'm old enough untuk tahu cinta itu apa. Biar semangat ya pagi. Nah, anyway, tadi kan seperti dibilang kalau misalkan kamu lebih ke indie, ya kan? Lebih ke indie. Tapi again, kalau misalkan sampai ada label lagi yang ingin menggait kamu lagi, are you interested or not? Aku nggak, maksudnya yang harus digarisbawahi aku nggak anti-label gitu ya. Jadi kalau misalnya in the future ada label yang mau ajak bersama, fine gitu. Cuma mungkin akan apa ya kita atur dulu gimana kondisinya karena aku akan lebih nyaman kayak maksudnya untuk misalnya untuk konsepinnya apa segala macam produksinya gitu. Tapi mereka mungkin nanti akan bantu untuk bidang untuk ininya ya kayak produksinya sama untuk apa distribusinya segala macam. Tapi kayak everything still have to be under my control gitu. Mungkin kamu harus banyak bertanya kepada Arni yang di bawah label gimana? Ini di bawah label soalnya Gimana ya gitu deh. Tapi kalau misalnya ngomongin soal musik gitu kan single udah rilis nih. Video klipnya kapan? Video klipnya belum tahu sih karena apa ya yang single pertama pun belum ada. Single pertama belum ada, but I'm over that. But ya untuk yang single kedua ini aku kan karena tipe yang cukup apa ya kayak tanda kutip idealis lah gitu. Jadi memang aku pengen begitu ngeluarin sesuatu, it has to be something yang akan orang ingat gitu. Makanya kayak ini masih ada beberapa konsep yang mau dipilih gitu. Kita akan bikinnya seperti apa, either apakah nanti kita kayak misalnya aku mau bikin, mau libatin banyak orang kayak misalnya untuk ajak orang submit video gitu singing my song, anything kayak gitu kan lucu, atau misalnya mau bikin pure yang storyline dari lagu ini aja gitu. Makanya kayak masih mikirin semua itu. Cuman memang tahun ini Kautan Mendaki akan jadilah video klip. Nah, Tahun ini. nah saking dia idealisnya, Arni tetap di pikiran saya bahwa ternyata namanya pendidikan itu tetap menjadi nomor satu. Dan dia punya rencana untuk S2 ke Australia, benar? Iya, Yes. ya. Jadi sebenarnya 2012 itu seharusnya kan aku berangkat karena puji Tuhan tahun 2011 tuh aku dapat beasiswa untuk S1-nya. Yes. But because of the competition kan setelah selesai competitionnya itu kan I was signed and then I have to stay in Indonesia for like a couple of years. Jadi aku telepon kampus sana, sorry banget aku nggak bisa ikut ya intake yang sekarang karena gini aku jelasin terus mereka, oh nggak apa-apa, we'll keep the doors open for you. Akan tetap berangkat ya itu ya? Iya, makanya. Oke. Tapi beasiswanya jadi untuk yang September ini di upgrade jadi S2. Cool. Nah setelah ini juga masih akan ada performance lagi ya? Akan bawain lagunya? Judulnya If Only. Oke, langsung aja kamu Seon. If only. Galau pagi-pagi bro. Kalau saja ku berani untuk ungkapkan semua yang ada di hati ini. Kalau saja kau tahu betapa ku sayangimu selalu, namun kau tak pernah mau tahu. Sekian lama sudah kita bersama, tapi tak lebih dari sekedar teman. Namun kini ku tak berharap lebih, yang ku ingin hanya senyummu. Aku bukanlah apa yang selalu kau inginkan. Ku bukan dia yang punya segalanya. Ku tak pernah harap kisah kita akan jadi lebih indah, but there is one thing I need you for, to stay beside me forevermore. That's all I need. If only
la